Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita beribadah pagi dalam doa pagi ini. Sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa, marilah kita renungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 17. Firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran 17 ayat 8 sampai yang ke 15. Firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran 17 ayat 8 sampai 15. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidin. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menunjukkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku menghapuskan semua sekali lagi ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini cerita yang sangat luar biasa dalam kitab Keluaran, di mana bangsa Israel pada saat itu belum tahu berperang, belum tahu punya senjata, tetapi sudah dikepung oleh bangsa Amalek, di mana bangsa Amalek adalah laskar yang luar biasa dan mereka mempunyai prajurit yang sudah terlatih untuk berperang. Sedangkan bangsa Israel baru keluar dari Mesir, terus terang saja mereka belum memiliki apa-apa dan hanya ditopang oleh Tuhan, baik itu kehidupan, baju, makanan, segala macam. Tetapi dalam wilayah itu ada bangsa Amalek yang hendak berperang. Lalu Musa berkata kepada Yosua, "Siapkanlah pasukan laki-laki untuk menghadapi bangsa Amalek itu yang akan berperang melawan kita." Lalu apa yang dikatakan Musa? "Aku dengan Hur dan mereka akan naik ke bukit untuk berdoa kepada Tuhan. Selama engkau berperang, aku akan berdoa kepada Tuhan." Bapak Ibu sekalian, inilah kejadian yang sangat luar biasa, bahwa hari-hari ini pun juga tetap terjadi peperangan kita seperti Amalek. Kita tidak memiliki apa-apa. Di situ dia diminta kita harus mengandalkan Tuhan. Amalek adalah suatu keinginan dosa, keinginan hawa nafsu. Itulah Amalek, suatu kemiskinan, suatu hal yang bikin kita buat frustasi. Itulah Amalek. Amalek di zaman sekarang itu masih tetap berlaku. Kita harus menghadapi Amalek itu, dan dia terus ada. Sebab itu kita harus berperang seperti bangsa Israel. Kita harus ambil tindakan di darat seperti Yosua, mengambil tindakan juga seperti Musa. Dia naik ke atas bukit mencari Tuhan dan berdoa. Ketika Musa berdoa, mengangkat tangannya, bangsa Israel itu perang melawan bangsa Amalek, dia memperoleh kemenangan. Tetapi ketika Musa menurunkan tangannya, maka apa yang terjadi? Bangsa Amalek itu memiliki kekuatan lagi. Dan apabila Musa semakin lemah tangannya, semakin kalah bangsa Israel. Tetapi akhirnya Hur dan Han menopang tangan Musa. Lalu ketika ditopang tangannya Musa, maka apa yang terjadi? Bangsa Israel itu memiliki kemenangan, dan Yosua memperoleh kemenangan. Inilah kita mengalami bagaimana persoalan-persoalan pergumulan Amalek yang selalu terjadi, persoalan beban masalah selama kita hidup, beban pergumulan, beban hal yang membuat kita sangat menderita dalam peperangan. Kita menghadapi dua tantangan. Yang pertama, kita menghadapi kehidupan sehari-hari, kita menghidupi masa depan, kita menghadapi tantangan, kebutuhan, keperluan. Inilah
Amalek-Amalek yang kita perangi. Dan sebab itu kalau kita percaya kepada Tuhan, dan satu lagi yang menopang kita untuk berdoa kepada kita, dan kita berdoa, keluarga berdoa untuk kita bersama-sama, maka apa yang terjadi? Maka kita akan peroleh kemenangan. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan bercerita bagaimana dia memperoleh kemenangan yang sangat luar biasa dengan mengandalkan Tuhan. Kita tahu pendeta Paul Yong Kicho, dia mendirikan gereja di Korea dan memiliki jemaat 1 juta. Almarhum sebelum begitu luar biasa, dia menceritakan bagaimana suatu membuka ladang Tuhan di tahun 1950-an, setelah perang Korea. Ada satu wilayah dia ingin bangun 10 gereja di situ. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ternyata wilayah itu adalah wilayah perdukunan. Perdukunan itu sangat luar biasa. Di situ boleh dikatakan sangat alih-alih orang dukun di situ untuk mempengaruhi orang desa itu. Tetapi hamba Tuhan ini tidak mundur. Dia rencana tetap mendirikan gereja di sana, 10 gereja. Karena Tuhan telah memberikan visi kepada dia, memberikan mimpi kepada dia untuk membangun gereja di sana 10. Lalu akhirnya dukun ini datang kepada dia. Hai pendeta, engkau hendak mendirikan gereja di sini. Ini adalah wilayah kami. Wilayah tidak mengenal Tuhanmu. Tetapi begini saja katanya. Kalau engkau bisa menyembuhkan seorang tokoh adat wanita di sini yang sudah lumpuh, kurus, dan melahirkan lagi, maka engkau boleh membangun gereja di sini. Tetapi kalau tidak, itu maka engkau harus keluar dari tempat ini dan jangan kembali lagi ke wilayah kami. Lalu pendeta ini berkata, boleh, saya akan lakukan itu, dan saya percaya Tuhanku maha besar. Tuhanku tetap dulu, sekarang, dan sampai selamanya dia akan melakukan mukjizatnya. Akhirnya terjadilah kesepakatan untuk selama 1 bulan. 1 bulan untuk mendoakan orang kepala suku wanita ini yang lumpuh total dan memiliki anak. Lalu pendeta ini datanglah ke tempat di mana pondok kepala suku wanita ini berdiam. Dilihat di situ ada wanita yang terbaring, kurus, menderita, dan tidak bisa bergerak. Akhirnya pendeta ini datang dengan timnya dan dia masak di sana, bikin makanan enak, tapi wanita ini susah makan. Lalu dia berdoa. Hari pertama dia berdoa tidak terjadi apa-apa. Seminggu kemudian dia berdoa pun juga tidak terjadi apa-apa. Lalu minggu ke-3 dia berdoa 5 jam. Tidak tanggung-tanggung dengan timnya dia berdoa untuk wanita kepala suku ini. Tidak terjadi apa-apa. Lalu pada akhirnya pada tanggal 30 sebelum masuk tanggal 1, deadline terakhir oleh dukun untuk dia mendoakan wanita kepala suku ini. Maka dia berdoa, dan pada saat itu dia berdoa sungguh-sungguh. Akhirnya dia pulang. Tanggal 30 itu dia ke dusun untuk mana di gereja akan dibangun. Ketika dia capek, kelelahan, dia berkata, Tuhan, aku sudah berdoa sebulan penuh dengan doa syafaat, doa bertalu-talu. Ternyata wanita ini belum juga ada satu gerakan atau apapun. Lalu dia tertidur. Ketika tertidur dia menghadapi suatu penglihatan. Pintunya diketuk oleh seorang wanita yang cantik. Tapi kakinya tidak ada, melainkan ular, hanya kepala ular, wanita cantik. Lalu hamba Tuhan ini menengkingnya. Akhirnya ketika ditengking, dalam nama Yesus, keluar engkau. Tahu wanita yang cantik ini berubah menjadi jelek sekali. Akhirnya dia tengking lagi, dalam nama Yesus, dia hancur. Kami tolak engkau dari wilayah ini. Akhirnya ular itu ambruk. Akhirnya dia tertidur. Besok sudah tanggal 1, sudah habis waktu. Ketika dia bangun, dia adakan ibadah pagi.
tahu-tahu datang wanita ini. Nah, ini cerita true story, kejadian nyata. Kemudian wanita yang telah kurus ini bangkit dan dia berdiri, dia datang kepada itu dengan seluruh warganya. Dan dia datang kepada Pendeta Paul. Dia berkata, "Terima kasih Pendeta Paul, engkau telah menyembuhkan aku dari segala penyakit." Sedangkan Pendeta Paul itu bilang, "Oh tidak, saya semalaman tidur di pondok ini karena 1 bulan saya sudah berdoa untuk ibu." "Tidak, engkau datang pada malam tadi." "Jam berapa?" Jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 3 pagi. Pada saat itu Pendeta Paul Chokicho dia menghadapi tantangan itu. Terus dia berkata, wanita ini, kepala suku ini, "Engkau datang ke tempatku dan kau berkata, bangkitlah dan berdirilah." "Aku tidak datang ke sana," katanya. "Jujur aku tidak datang ke sana." Tetapi hati Paul Yongkicho dikasih tahu oleh Roh Kudus bahwa malaikat Tuhan telah datang ke wanita itu untuk membangunkan dia. Wah, dia tersungkur. Akhirnya dukun itu datang. Dukun itu pun juga datang dan dengan malu hati dukun itu keluar dari wilayah itu. Dan apa yang terjadi? Wilayah itu banyak dimenangkan, diinjili, dan desa itu akhirnya membangun gereja, 10 gereja. Bapak Ibu sekalian, begitu juga kisah-kisah nyata luar biasa. Bagaimana peperangan pertolongan Tuhan itu luar biasa. Seorang misionaris dari Amerika, dia datang ke Myanmar. Myanmar adalah negara komunis, di mana dia datang ke suatu desa itu, dia memberitakan Injil. Tetapi suatu ketika malam, datanglah tentara-tentara pemberontak mengepung desa itu. Dan kalau ada orang bule atau orang Amerika, adalah prioritas utama karena mereka bisa dinegosiasi untuk pembayaran penebusan uang jutaan dolar. Tetapi apa yang terjadi? Dia berdoa, tim misionaris ini dalam satu pondok berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya apa? Ketika dikepung oleh tentara itu, orang-orang desa melihat rumah itu, pondok itu berdiri di tengah. Tetapi tentara itu tidak bisa menyentuh pondok itu. Dan di pondok itu terdengar suara haleluya, 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 penjudan penyembahan doa yang kencang. Akhirnya tentara itu balik dan meninggalkan pondok itu, meninggalkan desa itu. Dan orang desa itu datang ke pondok itu dan berkata, "Pastor, pastor, keluarlah." Akhirnya pendeta itu keluar. "Gimana?" "Ya, tadi tentara datang, tetapi mereka keluar lagi. Sudah pergi." "Kenapa mereka pergi?" Akhirnya seorang tokoh di situ menceritakannya bahwa para tentara itu melihat malaikat Tuhan berdiri. Malaikat Tuhan ada di tempat pondok itu. Jika mereka masuk, mereka akan dibunuhnya. Akhirnya mereka melarikan diri, lari keluar. Ini peristiwa yang sama ketika orang-orang kusta menghadapi bangsa Filistin yang mengepung Israel. Tetapi ketika mereka keluar, Tuhan berperang untuk bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Kemah tentara-tentara Filistin itu kosong. Dan semua dijarah oleh orang-orang yang penyakit kusta. Karena kita percaya malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Mazmur 91. Orang yang berlindung naungan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mentaruh malaikatnya berkemah di sekeliling kediaman kita. Inilah yang terjadi peperangan ketika Musa dan Hur mengangkat tangan Musa, maka Yosua mengalami peperangan terhadap bangsa Amalek. Amalek yang sekarang adalah Amalek kemiskinan, Amalek kesusahan, Amalek penderitaan, Amalek penyakit. Kita harus berperang untuk keadaan itu. Dengan cara apa, Bapak? Dengan cara kita berdoa, dengan beriman kepada Tuhan. Nyatakanlah kepada Tuhan, hari ini berkat Tuhan datang kepadaku, kemurahan Tuhan datang kepadaku, aku sembuh. Hari ini kemurahan Tuhan datang kepadaku, Tuhan berperang membelaku, dan aku akan diberkati, aku akan diberikan makanan, diberikan minuman, kesehatan, perlindungan, anugerah. Hari ini
kemurahan Tuhan datang kepadaku, aku akan diberkati, anak-anakku akan baik-baik saja, keluargaku akan baik-baik saja, masa depanku akan baik. Hari ini kemurahan Tuhan datang kepadaku dan Tuhan berperang untuk kekuranganku dan masalah-masalah pergumulanku. Amalek-amalek sekarang adalah itu kemiskinan, penderitaan, sakit, penyakit. Itulah kita hadapi. Tapi kita tidak perlu takut, karena Tuhan jika di pihak kita, siapakah lawan kita? Tuhan akan menginjak-injak musuh kita. Asal kita memiliki iman. Iman itu adalah tidak lain, kita nyatakan kepada Tuhan. Tuhan tidak perlu banyak-banyak iman, tidak perlu besar-besar kita ngomong. Cukup dengan iman kita berkata, kemurahan Tuhan menyertaiku, maka aku akan sembuh dari sakitku. Kemurahan Tuhan akan menyertaiku. Hari ini aku akan diberkati. Apapun yang aku kerjakan dibuatnya berhasil. Kemurahan Tuhan akan datang kepadaku. Aku tidak akan kekurangan. Aku akan hidup berkecukupan. Kemurahan Tuhan akan menyertaiku. Tuhan akan membawaku kepada tingkat yang lebih baik lagi. Kemurahan Tuhan menyertaiku, aku tidak akan miskin lagi, aku akan kaya bersama dengan Dia. Kemurahan Tuhan menyertaiku, aku akan hidup akan tingkatan lebih baik lagi. Itulah peperangan terhadap Amalek-Amalek zaman sekarang. Kita harus memiliki iman, senjata kita. Senjata kita adalah pernyataan kita, kata-kata kita. Kita akan memberi kemurahan Tuhan. Rumah tangga kita akan baik-baik saja. Istri kita akan baik-baik saja. Suami kita akan baik-baik saja. Anak-anak kita akan baik-baik saja. Itulah kemurahan Tuhan kepada kita. Itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan segala bukti. Dasar segala sesuatu adalah tidak lain, dasar dari ucapan kita yang kita ucapkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan membela kita, menolong kita, menyembuhkan kita, melindungi kita. Dengan cara kita berkata, Tuhan menyertai kita, kemurahan Tuhan akan datang menyembuhkan kita. Ketika dikatakan di sini, Bapak Ibu sekalian, pada ayatnya yang ke-10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang-orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi bila ia menurun tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa seperti itu, dan mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi satu dan sisi sebelah kanan, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyat dengan mata pedang. Bayangkanlah pada saat itu, bangsa Israel belum terlatih dengan perang, belum tahu senjata. Mungkin tahunya hanya pisau dapur, karena mereka budak 450 tahun di Mesir. Tapi mereka menghadapi bangsa Amalek yang sudah tahu berperang, sudah tahu bagaimana menghadapi peperangan, dan sudah terlatih. Tetapi inilah pelajaran yang kita dapat mengilhami dari Alkitab, bahwa Tuhan berperang juga untuk kita menghadapi Amalek kemiskinan, Amalek penderitaan, Amalek sakit penyakit, Amalek kesusahan di saat sekarang ini. Dengan cara pertama kita berdoa, kedua kita juga harus berperang seperti Yosua dengan iman. Kita percaya kemurahan Tuhan. Iman saja kita percaya. Kita percaya dengan iman Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa bersama dengan kita. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran 17 ayat 8-15 tentang bagaimana bangsa Israel mengalahkan bangsa Amalek. Marilah kita sebelum masuk dalam pokok-pokok doa, Bapak Ibu sekalian, kita angkat pujian Allah kuasa melakukan segala perkara. Tuliskanlah kalau Bapak Ibu segala penyakit, beban, masalah, supaya kami dapat juga berdoakan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah
berkuasa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu bahwa kami akan selalu percaya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Lewat doa-doa kami ini kami percaya kami akan memiliki kemenangan, kami memiliki kesembuhan, perlindungan, anugerah daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa dalam surga, di pagi hari ini Tuhan, jika kami mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di pagi hari ini, kami datang kepada-Mu, Engkaulah yang tepat Tuhan. Bimbinglah kami kepada rumput yang hijau mati dan tenang. Tuhanlah menjadi panutan kami, gembala kami yang agung. Kami percaya Tuhan, mereka yang menerima Yesus Tuhan, Kau berkati, dan mereka akan ditopang oleh Engkau dan bawa kepada jalan kebenaran. Bagi mereka yang sakit di pagi hari ini, Tuhan sembuhkanlah mereka, pulihkanlah keadaan mereka, dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan, dan kami menolak segala penyakit dalam nama Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan pagi hari, anugerah Tuhan menyertai kami, dan kami berdoa juga untuk mereka punya beban masalah pergumulan hidup, beban kebijakan hidup, beban rumah tangga, jodoh, dan masa depan. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan bukakan jalan kelepasan, kelegaan, damai, sejahtera, anugerah kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan sertailah kami dalam setiap lakukan segala aktivitas kegiatan kami. Bawalah kami keberhasilan, bawalah kami dalam perdamaian dan anugerah daripada-Mu, kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan Kau menopang kami, rezeki melimpah, kebaikan-Mu, kesehatan kami, berkat-berkat yang Kau curahkan. Bapa dalam surga, kami imani Tuhan bahwa Engkau menyertai kami, dan jika Engkau di pihak kami, siapakah lawan kami? Bahwa Engkau dalam Ibrani 13:8 mengatakan bahwa Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan kami Ibrani, Engkau tetap ada, Engkau tetap menyertai kami, melindungi kami, dan melihara kami. Dan kami serahkan juga bangsa negara dalam tangan anugerah kebaikan-Mu, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat. Berikan roh hikmat dan pewahyuan atas mereka, supaya salam, damai, sejahtera Indonesia mengalir setiap pelosok negeri, dan bangsa Indonesia menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Bagi-Mu segala puji, hormat, syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sukaria. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak sekalian, selamat beraktivitas. Saya Pendeta Horas mengucapkan salam dan Tuhan memberkati. Amin.